Hai sobat investor semua, jadi di video hari ini gue juga ingin sedikit sharing aja gitu dari aspek trading gue. Jadi gue masih latihan trading juga untuk menyempurnakan dengan teknik-teknik yang ada juga. Nah, di video ini gue ingin sharing ke teman-teman semua cara gue seperti apa dan balik lagi. Tidak mesti diikutin kalau kamu rasa itu tidak tepat. Jadi tidak ada paksaan ya. Jadi buat teman-teman semua yang memang merasa udah pinter, udah jenius atau apapun ya, dan tidak menerima apa ya sharingan gue hari ini ya nggak apa-apa, nggak usah ditonton. Tetapi buat teman-teman yang mau belajar dan mau terbuka pikirannya, silahkan tonton video ini sampai habis. Oke, jadi di sini gue akan coba share screen dulu ya teman-teman ya. Gue akan coba share screen di sini. Gua menggunakan aplikasi MIFX ya. Jadi di aplikasi MIFX ini gua ingin trading forex ya. Nah, tepatnya di sini ketika kamu lihat di layar kamu itu adalah XAG USD. Ya, jadi di sini gua ingin coba trading juga. Di sini gue menggunakan sistem MA21, MA34 dan MA90 ya. Jadi di sini gue pengen ngeliat ya bakal sampai mana gitu ya mentoknya. Nah, kalau kalau hal seperti ini biasanya tuh yang harus dilakukan sebenarnya dari hampat dulu. Dari hampat kita lihat oh dia satu, ini harusnya dia turun dulu baru dia akan naik sih seharusnya. Ya, tapi we'll see. Ini seperti apa. Karena kalau kalau misalkan kejelekan dari di sini, gua nggak tahu ya. Ini setahu gua itu tuh nggak bisa ditarik garis. Nih, kalau ditarik garis, mungkin kalau ditarik-tarik garis ini tuh sebenarnya udah breakout. Ya, entah ini dia harusnya naik. Ya. Nah, oke. Tapi kalau kita lihat misalkan di time frame H4, di H4 ini kan dia masih satu dua ya. Berarti harusnya dia masih naik nih sampai sinilah. Jadi supaya bentuknya kayak anak tangga. Tetapi biasanya kalau kita mau cari aman, kita tuh akan ngambilnya di sini, ya sejajar. Jadi cari apa namanya? Batas di sini nih, di atas kepala sini nih, ya. Cari resisten yang ada di sini nih. Oke. Nah, kita lihat dulu di H1 ya. Nah, gue biasanya lihatnya di H1. Nah, kalau teman-teman mau di H4 silakan. Nah, di sini gue menggunakan Bollinger Band 22 ya, 20,2. Jadi kalau misalkan udah sampai mentok di sini pas ya umumnya entah dia bakal tembus ke atas terus atau dia bakal turun. Nah, kalau misalkan jelek-jeleknya dia turun, ya yang penting udah mentok sini. Jadi, kalau misalkan gue mau bikin TP, paling ada di sini nih guys nih. Nih ya, di sini 20 ini 2921 ya stop lossnya paling di sini nih gua 2504 kita lihat. Oke, langsung aja trading manual. Oke, kita trading manual. Yang bikin lama sebenarnya tuh signalnya guys ya. Ya, yang bikin lama tuh signalnya. Sebenarnya mungkin sambil nunggu-nunggu juga kan. Ini gue kasih tahu Bollinger Band tuh sebenarnya buat apa sih? Bollinger Band itu biasanya gue gunain kalau untuk melawan arah. Jadi kalau misalkan gue pengen trading lawan arah biasanya pakai Bollinger Band juga. Nah, kalau misalkan gue mau searah itu biasanya lebih ke moving average gitu. Cuman kalau berdasarkan dilihat dari 1 jam seperti ini sih moving average-nya dia ke bawah ya gitu. Dia akan mau turun. Cuman ketika gue melihat di Bollinger Band seharusnya dia mentok sini dulu sih, harusnya dia mentok sini dulu atau sedikit keluar baru dia habis itu dia turun lagi. Nah, kita lihat kalau gue sih masih mau tembak segini ya, harusnya sebenarnya kalau menurut apa namanya pembelajaran lo harusnya nunggu sampai sini dulu. Nah, terus ada kurva pembalikan atau istilahnya apa ya, ada harami atau engulfing baru kamu masuk ke sini bawah. Nah, itu istilahnya gambarnya seperti apa sih dibandingkan istilah-istilah susah kan? Kayak ada gambar satu kurva tebal sama ada candlestick tebal sama candlestick yang tipis kayak begini. Atau misalkan ada apa ya namanya? Doji. Ya, itu juga bisa seperti itu. Oke. Ini lama juga ya. Signalnya lelet sekali. Mungkin jelekannya gitu guys ya, kalau kayak begini. Atau gue bisa pakai handphone deh.
Nih. Yang penting gue tahu nih, ini harus di mana nih? Di sini. Oke. Ini di posisi TP-nya ada di 20906. 20 sebentar, sebentar guys. Nah, 20906. Nah, ini kejelekan gue kenapa males untuk bikin video kayak gini tuh karena lelet guys. Ini tuh sering banget gue jumpai di beberapa aplikasi trading tuh begitu. Lelet bin letoy. Jadi ya gimana ya, emang gitu. 20906 ya. Oke. Nah, berdasarkan di sini sih estimate profitnya 400-an dolar ya. Stop loss-nya gue akan taruh di sini guys ya. Gue akan taruh di titik ini nih, 20489. 489. Atau terlalu jauh kali ya. Mendingan di sini deh. 20547 aja. 47. Memang agak gapnya jauh ya guys ya. Cuman eh, seharusnya itu TP itu sama SL biasanya tuh sejajar. Umumnya mereka tuh satu candle di bawah atau dua candle di bawah. Cuman nggak apa-apa di sini. Gue membiarkan untuk floating dulu. Nah ini strategi gue. Jadi jangan lo harus ikutin ya. Kalau lo merasa nggak benar atau merasa lo nggak setuju, nggak usah lo ikutin. Ini strategi gue aja. Bye. Nah, itu gue beli satu lot. Ya, kita lihat nanti hasilnya bakal seperti apa. Harusnya dia akan mentok di sini. Oke, jadi di sini gue jelasin dulu. Jadi TP sama SL gue itu bukan berarti gue harus nunggu sampai kena TP sama SL dulu. Nah, memang banyakkan orang seperti itu. Cuman kan balik lagi, gue strateginya beda dengan orang lain. Tuh ujung-ujungnya kan misalkan profit ya dengan cara berbeda kan itu nggak masalah dong. Kita harus bisa open book nih, kita harus bisa terbuka gitu ya dengan cara yang berbeda juga. Tetapi kalau kamu merasa tidak sesuai ya lagi-lagi nggak usah diikutin. Oke, itu aja yang ingin gua sampaikan. Nanti kita lihat juga hasilnya di akhir-akhir. Mudah-mudahan hasilnya juga bagus dan positif. Sampai jumpa di nanti hasilnya. Oke, jadi ternyata hasilnya juga udah keluar ya guys ya. Ternyata ya gue profit 70 dolar. Nah di sini mungkin akan ada pertanyaan buat teman-teman semua ya. Padahal sebenarnya kalau kamu tahu TP gue tuh harusnya sekitar 400-an dolar, tapi kenapa gue ambil di 70 dolar? Karena menurut gue ya udahlah udah cukup juga gitu. Dan TP itu ketika misalkan gue lagi lalai, lengah atau apa itu bisa otomatis kena sendiri ya. Tetapi ya udah, gue merasa 70 dolar udah cukup. Dan ternyata gue biasanya tuh butuh waktu kayak setengah jam, sejam, ya atau beberapa jam. Ternyata ini dalam waktu kurang dari 15 menit ternyata udah profit 70 dolar. Jadi ya udah, alhamdulillah juga. Ya berarti di sini gue berhasil, kebetulan lagi berhasil. Nah mungkin sebagian daripada kamu juga sempat ada pertanyaan juga kayak kok jarang bikin video kayak gini. Karena sebenarnya itu dia yang gue bilang tadi waktu gue bikin video ya. Itu suka nge-lag. Jadi aplikasinya tuh suka nge-lag, itu jeleknya juga gitu. Dan itu tidak gue hanya jumpai di satu aplikasi, tapi di aplikasi satu lagi yang gue pernah pakai juga begitu. Ya jadi suka nge-lag. Jadi ketika gue mau apa trading, kok ini lama banget loadingnya gitu. Nah itu kan mempengaruhi. Ya biasanya kalau kayak gitu-gitu tuh gue pakai layarnya di situ untuk lihat pergerakan, sisanya gue pakai HP untuk belinya. Jadi bisa enak juga dan ternyata ya udah hasilnya 70 dolar udahlah cukup gue take profit aja gitu. Nah, misterinya itu gimana sih kok gue bisa dapat segitu ya. Mungkin setiap orang punya cara yang berbeda-beda, bahkan mereka ada yang punya cara untuk TP dan stop loss-nya yang beda-beda. Cuman mereka kan banyak rumus tuh yang kayak TP dan SL itu ya 1:1 atau di bawah daripada itu. Itu benar, itu bagus. Cuman gue memang caranya unik, makanya gue di sini cuma buat sharing, bukan buat menggurui kalian gitu. Ya sisanya terima atau enggak itu terserah kamu juga gitu. Oke, dari tadi kalau kamu perhatikan itu gue pakai Bollinger Band, gue pakai Moving Average ya, terus gue juga pakai teori apa Dow teori gitu. Gue juga pakai support and resistance juga gitu. Itu tujuannya apa sih? Tujuannya itu supaya gue bisa dapat hasil yang memang ditargetkan gitu. Walaupun ditargetkan itu
nggak harus sampai kena TP, nggak apa-apa, gue udah ambil aja karena gue merasa udah cukup. $70 Pak, lo kalian aja mah 15.000 itu udah berapa ya, itu udah mungkin hampir 1 juta kali ya. Tapi but again gitu, di sini kan gue cuman sharing latihan doang ya buat teman-teman semua. Ini caranya seperti ini dan bentuknya seperti ini. Barangkali kamu misalkan mau coba juga di akun demo atau apa, ya silakan aja kamu coba. Kalau kamu sudah yakin dan lain sebagainya, kamu bisa coba di akun live. Tapi terserah, itu ada di kamu. Jadi tidak ada paksaan juga di sini. Ini perlahan gue buka strateginya, misalkan dengan Bollinger Band, Moving Average. Sebelumnya kan nggak gue buka seperti itu. Perlahan nanti akan gue buka juga. Tapi terima atau enggak itu ada di kalian keputusannya. Bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi atau bertrading di aplikasi MEFX yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Ya, itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.